Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nunung Harnani, selaku mahasiswa S2 PGMI YIN Jember. Di sini saya akan mencoba mengulas review saya tentang makul sejarah sosial pendidikan Islam yang berjudul Dari Madrasah ke Universitas. Tulisan ini akan menyoroti perannya dalam transfer pengetahuan, penyebaran keimanan, pembentukan karakter, dan mobilitas pengikut pertama. Gambaran tentang kemunculannya pendidikan dalam Islam akan diberikan, menjelaskan sistem dan bentuk utamanya. Kemudian, dua jaringan pendidikan yang kontras, konsep dan lembaga akan dibahas. Yang pertama, mencakup Madrasah Dubandi yang relatif tradisional, yang berpusat di Darul Ulum of Dubandi, India Utara. Yang kedua adalah kelompok Universitas Islam Internasional yang agak modern, yang memiliki pusat administrasi atau teologis yang eksplisit, yaitu Universitas di Islamabad, Pakistan, dan Kuala Lumpur, Malaysia. Tuhan menyampaikan Islam melalui wahyu. Kewajiban dan prakteknya bisa dilihat pada tindakan dan pesan Nabi Muhammad SAW. Tindakan wahyu menginformasikan seluruh proses transmisi pengetahuan agama dalam Islam, Al-Quran dan hafalannya, sejak itu memainkan peran pokok dalam pendidikan Islam. Sebelum menjadi agama, kitab suci itu adalah agama prinsip, konsep, dan praktek yang harus dikomunikasikan. Inti dari agama apapun adalah memenangkan penganut dan pengikut mereka akan menjadi ahli hanya sejauh dan pada saat mereka menjalankan ritual yang ditetapkan dan berbagi doktrin yang dilalui, memenangkan pengikut baru, mengandaikan pembentukan sistem transfer pengetahuan agama. Sebagian besar pendidikan Islam karenanya identik dengan dakwah, mengubah dunia menjadi agama yang benar, tidak dapat dipisahkan dari mendidik orang lain dalam cara Islam. Menurut logika yang sama, lembaga pendidikan Islam melihat diri mereka masih memenuhi tugas utama menyebarkan kebenaran tentang Islam. Dakwah. Setiap siswa dan guru sendiri bersedia dan berkewajiban untuk melihat ilmu yang diperoleh sebagai sarana untuk keluar ke dunia dan menyebarkan Islam. Perspektif sejarah akan menekankan kemunculan dan konsolidasi komunitas Muslim dan negara Islam yang pertama yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW ini. Dengan evolusinya, pendidikan Islam diarahkan untuk melayani komunitas ini. Itu dimaksud untuk menopang pengetahuan tentang tradisi agama, ritual, dogma, dan pertama-tama Al-Quran di antara umat Islam segera dipahami bahwa tidak semua Muslim diharapkan memiliki pengetahuan yang cukup tentang dasar-dasar agama. Layanan lain untuk komunitas adalah mereproduksi dan melatih spesialis dan fungsionaris agama. Pandangan fungsional harus mengeksplorasi parameter profesional pendidikan agama. Komunitas Muslim jauh dari homogen. Perbedaan pendapat dan perpecahan muncul yang mencerminkan tarikan politik dan kepentingan kekuasaan yang berbeda. Berbagai tanah yang diduduki oleh tentara Islam atau penduduk yang telah masuk Islam sendiri menyumbangkan tradisi budaya, bahasa, dan tafsir yang berbeda. Pendidikan Islam menjadi penting untuk memastikan konsistensi pesan Tuhan. Keragaman negeri Islam ini pada gilirannya menciptakan berbagai standar dan tradisi pendidikan atas nama Islam. Mereka dipandu oleh berbagai divisi sektarian antara
Sunni dan Syiah Islam, dan banyak sekte minoritas pendidikan dalam Islam Sunni. Misalnya, mencerminkan tradisi geografis yang beragam mulai dari Irak kuno hingga Jazirah Arab. Dari segi kelembagaan, pendidikan Islam sama-sama ditandai dengan ragam bentuk yang sangat beragam. Mereka mulai dari usia prasekolah hingga universitas dan tingkat pascasarjana. Untuk tujuan tinjauan ini, kami meninggalkan tingkat prasekolah dan dasar dan akan fokus pada tingkat sekolah menengah dan perguruan tinggi atau universitas. Ketika mengutip tokoh-tokoh sekolah Islam kontemporer, seringkali angka-angka itu dibesar-besarkan oleh sejumlah besar orang-orang di tingkat prasekolah dan sekolah dasar atau maktab. Banyak dari mereka berukuran kecil, tidak lebih dari tingkatan studi iman setempat, karena mereka merupakan bagian yang sangat besar dari keseluruhan jumlah institusi di banyak negara muslim. Gambaran tersebut dapat dengan mudah membingungkan mereka yang belum tahu. Dari segi kelembagaan, pendidikan Islam sama-sama ditandai dengan ragam bentuk yang sangat beragam. Mereka mulai dari usia prasekolah hingga universitas dan tingkat pascasarjana. Untuk tujuan tinjauan ini, kami meninggalkan tingkat prasekolah dan dasar dan akan fokus pada tingkat sekolah menengah. Secara historis, tampak ada 3 fase berbeda dalam pendirian perluasan madrasah. Fase pertama termasuk organisasi reproduksi, transfer pengetahuan untuk melayani kerajaan muslim, dinasti seperti Safavid dan Persia, Mongol di India, dan otonom dari Turki. Robinson tahun 2001. Munculnya masalah di Tuban, munculnya madrasah di Tuban dapat dikaitkan dengan fase kedua sebagai tanggapan atas kegagalan pemberontakan melawan pemerintah Inggris pada tahun 57 sampai 58. Pada saat kedatangan Inggris, dinasti Muslim telah menguasai Asia Selatan selama 600 tahun. Banyak pangeran dan cendekiawan Muslim telah berpartisipasi dalam pemberontakan. Setelah itu, kelompok dan cendekiawan Muslim berada di bawah tekanan dan dipandang dengan kecurigaan oleh Inggris, sementara administrasi publik gaya Barat dan pemikiran nasional sekuler berkembang. Dalam situasi ini, para ulama memutuskan untuk berkonsentrasi pada rekonstruksi pengetahuan agama dan kebangkitan kembali religiusitas. Sekolah Islam Darul Ulum Tuban muncul tahun 66 ketika didirikan dengan model sebuah perguruan tinggi Inggris oleh Muhammad Qasim Nautawi tahun 3279 dan Rashid Ahmad Gagohi tahun 29 sampai 1905. Analogi ini berkaitan dengan pengaturan formal kurikulum, staf yang digaji, kampus dengan ruang pengajaran dan asrama, karena beberapa madrasah formal yang ada saat itu di Asia Selatan, pendekatannya inovatif dan cukup radikal. Secara teologis, mereka mengadopsi kurikulum tradisional ajaran Islam yang ada di Asia Selatan. Disusun pada akhir abad ke-17, awal abad ke-18, ini dikandung 2 sarjana Lucknow di India Utara, Mullah Gul al-Din Silvani wafat pada tahun 91 dan putranya Mullah Nizam al-Dik dari Firangi Mahal wafat tahun 1748. Setelah itu dinamai Robinson 01 2019 2011 dan sebagainya. Dalam urusan politik, mereka lebih suka memprotes kesetiaan mereka terhadap Inggris. Para ulama Islam dari sebagian besar aliran pemikiran pada saat itu dengan hati-hati menjauhkan diri dari kekerasan, jihad, atau perang suci. Mereka mengeluarkan fatwa karena meningkatkan rintangan tinggi yang melegitimasi untuk memuja jihad sejauh hal itu mereka hampir mustahil.
Dampak pengajaran Duban terhadap pembelajaran Islam di berbagai negara adalah ambivalen. Meskipun sangat memperkuat ortodoksi formal, ia juga menyesuaikan sebagian dengan tradisi lokal dan memungkinkan berbagai tingkat pengaruh sufi untuk berlanjut. Sekolah Duban, jaringan guru dan siswa berorientasi seperti ordo reformis di mana struktur LAN dan loyalitas keluarga memainkan peran besar. Ini mungkin banyak terkait dengan asal etnis dan daerah seperti yang terkait dengan Gujarat, seperti Duban Diseh yang terkait dengan gerakan misionaris atau seminari terkemuka di India atau Pakistan. Itu terutama pertumbuhan yang menakjubkan dari tablik gerakan yang membantu ekspansi cepat para Dubandis itu. Tablik ini mewakili gerakan misionaris yang berasal dari India pada tahun 1926 dan berkembang dalam interaksi yang erat dengan aliran pemikiran Dubandi di sana. Maulana Muhammad Zakaria tahun 1898 sampai 1982. Salah satu pendiri dan keponakan pendiri yaitu Maulana Muhammad Ilyas. Ketika universitas-universitas ini muncul, pemahaman mereka tentang modernisasi agak berbeda. Mereka secara bertahap muncul dari proyek Islamisasi pengetahuan yang tidak mengakui validitas pengetahuan sekunder atau barat. Pada pendukungnya melihat kebutuhan umat Islam untuk menutup kesenjangan pengetahuan yang dirasakan ke barat dengan mencari cara ketiga menuju modernitas atau jalan tengah Islam. Jalan ini akan mengarah pada jalan penafsiran ulang pengetahuan barat dan sekunder. Sejalan dengan ajaran teologis Islam, hampir 30 tahun kemudian berbagai proyek penelitian dan diskursif yang merambah islamisasi ilmu sosial dan filsafat, tetapi juga ekonomi, dan berbagai ilmu teknis tidak banyak membuahkan hasil. Konferensi menyadari perlunya pendirian sekolah Islam Arab di seluruh dunia untuk memberikan pendidikan bagi anak-anak Muslim yang orang tuanya mungkin bekerja di luar negeri. Memutuskan untuk memberikan bantuan moral dan pendidikan kepada Federasi Sekolah Islam Arab Internasional yang didirikan baru-baru ini di Arab Saudi dengan organisasi lain yang mungkin melakukan proyek serupa. Ia juga meminta negara-negara anggota untuk mempertimbangkan keinginan untuk memperkenalkan bahasa Arab sebagai salah satu bahasa wajib dalam kurikulum sekolah mereka dan lembaga pendidikan lainnya. Dalam semangat politik Islamisasi itu, Universitas Islam didirikan di Pakistan pada tahun 1980 sebagai bagian dari kebijaksanaan Islamisasinya. Presiden Jenderal Pakistan, Ziaul Haq, memberi Universitas Piagam yang sekarang sebagai Universitas Islam Internasional Ekstrateritorial di tahun 1985. Pada awalnya, ia menerima dukungan kuat dari donor publik dan swasta di Arab Saudi dan negara-negara Teluk lainnya. Mereka tidak hanya membayar untuk guru asing, tetapi juga untuk beasiswa bagi siswa asing dan perluasan infrastruktur universitas. Hubungan ini dilambangkan dengan tepat di lokasi universitas dengan alasan Masjid Agung Syekh Abdul Aziz yang baru dibangun, yang telah banyak disumbangkan oleh Arab Saudi, pendidikan, penelitian, dan penjangkauan berorientasi Islam. Seiring waktu, penekanan universitas secara bertahap bergeser. Statuta Universitas tahun 1987 telah mengatur
pendirian fakultas lain seperti dakwah dan ilmu komunikasi, ilmu terapan, ilmu sosial, pendidikan, ilmu kedokteran dan kesehatan, teknik dan teknologi, atau ilmu manajemen. Pembukaan fakultas baru ini disahkan dalam Rencana Akademik tahun 91-2015 yang diadopsi pada tahun 1992. Universitas Islam memulai fakultas non-Islam baru dengan menawarkan ilmu manajemen secara swadana pada tahun 1996. Dari Institute of Language, Bahasa dan Sastra Inggris diangkat menjadi fakultas terpisah selama periode yang sama. Dua fakultas modern yaitu ilmu sosial dan ilmu terapan didirikan pada tahun 2000 dan 2003 yang masing-masing mencerminkan keinginan untuk memenuhi tuntutan persaingan pendidikan yang semakin meningkat dan lingkungan yang mengglobal, serta 9/11 tekanan internasional terus berlanjut. Secara nominal, maksud dan tujuan Universitas Islamabad masih mencerminkan proyek Islamisasi pengetahuan untuk menyediakan perkembangan individu dan masyarakat yang serba bisa dan harmonis, merekonstruksi pemikiran manusia dalam segala bentuk di atas dasar-dasar Islam, mengembangkan karakter dan kepribadian Islam di kalangan mahasiswa, pengajar, dan tenaga penduduk di lingkungan universitas, mendorong dan mempromosikan pendidikan, pelatihan dan peneliti dan pembelajaran Islam, ilmu sosial alam, terapan dan komunikasi, dan cabang ilmu lainnya. Mengambil langkah-langkah praktis untuk ide dan prinsip pengembangan ideologis, moral intelektual, ekonomi, dan teknologi yang sesuai dengan norma Islam dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengembangkan solusi praktis dan masalah kontemporer. Program-program di Fakultas Islam Manajemen Universitas Islam Internasional diarahkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pasar yang berubah dengan cepat. Kami mendidik siswa kami untuk abad baru yang ditandai dengan perubahan yang cepat dan konstan, urusan manusiawi yang tidak dapat diprediksi, dan transformasi tempat kerja. Kami membekali siswa kami dengan pengetahuan modern bersama dengan pendidikan dan nilai-nilai Islam untuk berperan aktif dalam dunia yang telah menjadi desa global. Satu-satunya penekanan kami adalah mempersiapkan pria dan wanita untuk peran kepemimpinan di bidang masing-masing. Program kami berisi yang terbaik dan pemikiran bisnis barat, keterampilan dan fundamental dengan nilai-nilai etika, moral dan universitas, dan pelatihan iman kita, Islam, serta etika perusahaan Pakistan. Kami bangga menjadi Muslim dan Pakistan 30. Profesor Gilani sendiri adalah contoh ulama dan ambisi internasional baru elit Pakistan. Dia adalah salah satu pendiri Pakistan yang memperkenalkan pendapat publik ke negara yang terkadang sulit dicerna oleh elit tradisional karena mereka mendokumentasikan opini publik yang tidak teratur. Universitas juga menghasilkan pola jaringan yang berbeda baik di dalam setiap negara maupun lintas batas negara. Dari pengamatan sendiri yang didukung oleh pendapat beberapa analis, diduga banyak pendukung Universitas di Islamabad bersimpati dengan ideologi Partai Islam Modernis, didirikan oleh Maulana Syekh Abu Ayla Maududi. Misalnya, ideologi Partai Khursyid Ahmad memainkan peran kunci dalam rangkaian ceramah agama di Akademi Dakwah. Sekolah Islam tradisional dan modern saat ini mengalami perubahan yang sangat besar, namun tidak satu pun dari mereka yang kehilangan posisinya dalam masyarakat Muslim. Jika ada, pengaruh mereka telah tumbuh dan diperkuat. Krisis pendidikan publik di banyak negara Muslim telah
berkontribusi pada hal ini. Sebanyak keinginan masyarakat Muslim untuk mengambil bagian dalam pembangunan nasional dan global secara lebih merata. Banyak lapisan masyarakat Muslim mencari pembangunan yang selaras dengan nilai budaya dan agama mereka. Oposisi politik dan ideologis kaum Islami terhadap Barat pada umumnya dan negara nasional sekuler pada khususnya telah mengubah lingkungan Islam menjadi budaya tandingan yang tetap menarik bagi banyak anak muda. Namun demikian, sekolah tradisional maupun sekolah modern semakin menghadapi tekanan pasca pendidikan. Mereka dipaksa untuk memberikan nilai pendidikan yang lebih kepada siswa yang berubah menjadi pelanggan. Mereka harus bersaing dengan sekolah swasta dan negeri sekuler yang maju dalam perlombaan menuju globalisasi. Jaringan Dubandi dan Universitas Islam melambangkan dua lintas berbeda dalam perlombaan ini. Mereka menghasilkan globalitas alternatif dengan pemain nasional dan global. Integrasi internal dan timbal balik dari jaringan pendidikan Islam akan berkembang dan mungkin juga jaringan internasional mereka. Hasil dari proses ini kemungkinan besar masih ambigu. Sementara isu-isu dogmatis tertentu seperti keprihatinan sekretarian dan permusuhan terhadap interpretasi yang berbeda pendapat menjadi lebih internasional. Keragaman dan jaringan ini mungkin juga tumbuh. Pendekatan Madrasah Dubandi di berbagai daerah menunjukkan adanya diferensiasi dalam hal kekakuan ideologis dan latar belakang sosial. Selain itu, pendekatan Universitas Islam tidak sama di setiap negara. Perguruan tinggi Islam di Indonesia misalnya, sejauh ini menolak untuk ikut menganiaya Ahmadi, lebih memilih dialog dan debat. Sifat lingkungan politik juga tampak mempengaruhi orientasi mereka di negara-negara yang berbudaya demokratisnya lebih kuat seperti di India, Indonesia, dan Afrika Selatan. Keberagaman lebih mudah ditegakkan, mengurangi tegangan sektarian, dogmatis, dan militan. Masalah utama yang dihadapi jaringan Madrasah Dubandi dan Universitas Islam Internasional adalah relevansinya. Meski dapat terus berkembang, namun hasil dari proses ini masih jauh dari pasti. Karena adaptasi sekolah-sekolah ini dengan kebutuhan yang berubah baru saja dimulai. Itulah review dari kami tentang madrasah dan universitas. Mungkin bisa bermanfaat dan mohon maaf sebagai pereview kami masih banyak kekurangan di sana sini, dan kami akhiri review ini dengan pembacaan Alhamdulillah, dan kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.